Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali pada mata kuliah Bahasa Arab Dasar. Jika di minggu lalu kita membahas tentang komposisi atau komponen yang ada dalam sebuah kalimat berbahasa Arab, yang di dalamnya ada al-ismu, ada al-fi'lu atau kata kerja, dan juga ada al-harfu atau huruf yang dia menjadi bermakna ketika dia disandingkan dengan kata lain. Nah, pada hari ini kurang dari 15-an menit kita akan mengulas tentang mahwal ismu, apa yang dimaksud dengan isim. Nah, kita mulai dari pengertiannya. Ta'riful ism atau pengertian dari isim. Huwa laftun yadullu ala makna binafsihi. Sebuah isim itu adalah sebuah kata, sebuah lafadz yang dia memiliki maknanya sendiri, atau pada dasarnya dia sudah membawa maknanya atau sudah memiliki makna. Misalnya ketika kita bicara tentang kitabun, kita bicara tentang baitun, rumah, kita bicara tentang qalamun, bolpen, maka tanpa harus diiringi dengan kata lain atau kalimat, atau kita masukkan ke dalam sebuah kalimat, dia sudah mengandung atau memiliki maknanya sendiri. Nah, kemudian apa? Ghairu muqtarin bi ahadil azmina ats-tsalatsah. Dia tidak terikat dengan konsep waktu, mau masa lalu, masa sekarang ataupun masa depan. Yang namanya kitabun, ya, sebuah buku, yang namanya insanun, manusia, qalamun, baitun, sayyaratun, darajatun, dan lain sebagainya, itu nggak akan berubah atau tidak memiliki perubahan bentuknya, ya, mau di zaman itu di masa lalu, masa sekarang, atau masa depan. Jadi ini adalah pengertian dari al-isim. Nah, sekarang isim sendiri memiliki macam-macamnya, atau sebuah kata yang dikategorikan sebagai isim itu ada banyak macamnya. Apa saja itu? Yang pertama adalah ini ya, anwa'ul isim atau macam-macam isim. Yang pertama adalah isim jins atau identitas. Nah, untuk wa huwa ma yutlaqu ala jami' afradil jins. Jadi segala kata atau lafadz yang menunjukkan sebuah identitas. Misalnya tilmid, seorang murid itu kan sebuah identitas. Ustadzun, pengajar, pendidik, itu sebuah identitas. Falah, petani, ya, dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah identitas yang mana jenis atau identitas ini merupakan salah satu macam dari isim. Berikutnya yang kedua ada isim alam, ya, ada isim alam. Isim alam ini wa huwa ma yutlaqu ala insan wa huwa naw'an. Mohon maaf, yang masuk yang kedua ini adalah isim insan. Ma yutlaqu ala insan wa huwa naw'an. Jadi segala isim atau segala kata yang dinisbatkan kepada manusia, ya, atau nama manusia lah, katakanlah demikian. Dan ini ada dua macam, ada yang mufrad, yang sendirian, ada yang murakkab, yang diikuti dengan kata lain. Misalnya kalau yang sendirian, ya, yang tunggal itu seperti Yusuf, Muhammad, Ahmad, Ali, kemudian apalagi misalnya, nah, yang sejenisnya itu, ya. Nah, maka itu disebut dengan isim insan atau nama seseorang, ya, nama seseorang yang bersifat mufrad. Nah, sedangkan yang murakkab, yang dia diikuti dengan kata lain seperti Abdullah, Abu Bakar, ya, Abu Bakar, Ibnu Taimiyah, atau Ibnu Majah, dan lain sebagainya. Ini dia murakkab atau diikuti dengan kata lain, ya. Nah, ini macam yang kedua. Jadi ini masih dua macam. Ada identitas, ada isim insan, ya. Ini saya belum menghapus, ini insan. Yang berikutnya isim jamad. Ismu jamad. Jamad itu benda padat.
wa huwa yutlaq ala asya la hayata fiha, yang tidak memiliki kehidupan di dalamnya. Misalnya kurrah, babun, hajar, bola ya, bola, kemudian pintu, kemudian batu, jendela, buku, meja, kursi. Ini adalah benda-benda padat atau benda-benda mati yang disebut dengan ismu jamad. Kemudian berikutnya ismu hayawan. Ismu hayawan, nama-nama hewan. Wa huwa ma yutlaq ala naw'in hayawan, yang dinisbatkan pada jenis binatang. Misal baqarah, naml, fil ya, ada sapi, kemudian semut, kemudian fil gajah. Nah, berikutnya ada ismu nabat. Ismu nabat wa huwa ma yutlaq ala naw'in nabat, segala bentuk tumbuh-tumbuhan ya, segala nama tumbuh-tumbuhan. Misal zahrah, syajarah, wardah, bunga, syajarah itu pohon, wardah itu mawar. Nah, berikutnya ada ismu makan. Ismu makan, nama tempat. Wa huwa ma yutlaq ala nau'in makan. Ala nau'in makan ya yang dinisbatkan pada nama sebuah tempat. Misal Surakarta, jami'ah. Jami'ah itu apa? Kampus. Suq itu pasar. Madrasah ya, mustashfa, ini nama-nama tempat. Nah, maka dia termasuk ke dalam kategori isim. Selanjutnya ada ismu sifah. Ismu sifah ini apa? Nama sifat. Wa huwa ma yutlaq ala nau'in sifah. Yang masuk ke dalam kategori sifat. Misal shadiq, jujur, wasi', luas, kabir, besar, sogirun, kecil gitu, doyq, sempit, dan lain-lainnya. Jadi ini adalah macam-macam isim yang ada dalam bahasa Arab. Nah, berikutnya ketika kita bicara tentang isim-isim tadi ya, mau itu nama orang, mau itu nama binatang, nama benda, nama tumbuh-tumbuhan, dan lain-lainnya. Nah, maka isim-isim tersebut itu juga kalau kita bagi berdasarkan bilangannya, jumlahnya, itu bisa menjadi berkembang seperti ini. Ada tiga pembagian. Jadi isim-isim tadi kalau kita bagi berdasarkan jumlahnya, segi jumlahnya, maka menjadi 3 macam. Yang pertama ada isim mufrad, al-ismu al-mufrad, ada al-mutsanna, ada al-jam'u. Kemarin kita sudah bahas kilas ya. Ada yang bersifat tunggal, ada yang double atau ganda, dan juga ada yang bermakna jamak. Nah, misalnya apa yang dimaksud dengan isim mufrad? Yang tadi isim yang menunjukkan tunggal atau satu makna, baik untuk mudzakkar maupun muannas. Mudzakkar itu adalah maskulin, muannas itu adalah feminin. Yang berakal maupun tidak berakal. Yang berakal maupun tidak berakal itu baik yang berupa baik itu adalah nama manusia maupun bukan manusia. Ya, misalnya saya beri contoh, kalau kita menyebut kata Ahmad, Muhammad, Yusuf, itu adalah nama manusia. Tapi manusia ini kalau kita kategorikan berdasarkan gendernya di sini, maka dia masuk mudzakkar atau muannas. Maka Yusuf, Ahmad, Muhammad, maka masuk mudzakkar atau maskulin ya. Sedangkan kalau kita menyebut kata Fatimah, Aisyah, Zainab, maka dia masuk muannas atau feminin, tetapi yang berakal atau manusia. Sedangkan yang tidak berakal seperti apa ya? Seperti meja, pohon gitu ya, buku, pintu. Nah, itu adalah isim-isim yang termasuk yang tidak berakal. Nah, silahkan ya dicari contohnya sendiri yang lebih banyak lagi. Berikutnya itu tadi yang bermakna satu atau bermakna tunggal. Berikutnya adalah isim mutsanna atau isim yang menunjukkan makna ganda, baik untuk
yang maskulin maupun untuk yang feminin, baik untuk mudzakkar maupun muannas, berakal maupun tidak berakal. Nah, ciri-ciri ciri-ciri isim musanna atau yang memiliki makna ganda ini adalah ada alif dan nun, ya, ada alif dan nun atau ada ya dan nun pada isim mufradnya. Saya beri contoh begini. Ketika kita menyebut kata kitabun, ya, kitab, buku, maka bermakna satu, ya, berarti ada sebuah buku, kitabun. Tetapi ketika kita menambahkan alif dan nun di akhir kata menjadi kitabani, ya, kitabani, harusnya tadi kitab atau kitabun ditambahi alif dan nun, kitabani menjadi dua buku, ya. Berbeda dengan makna atau penyebutan dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Inggris misalnya book, a book itu artinya sebuah buku. Kalau lebih dari satu buku kita menyebutnya books, tinggal menambahkan s di belakangnya, maka itu lebih dari satu buku. Nah, kategorisasi yang ada dalam bahasa Arab itu ada 3, satu buah, 2 buah, atau lebih dari 2 disebut dengan jamak. Nah, kalau 2 ini ada makna sendiri tadi, ya, ada tambahan alif dan nun atau ya dan nun. Nah, ini saya beri contohnya. Ini baitun. Baitun adalah sebuah rumah. Ketika kita ingin menyebut 2 rumah, maka bunyinya adalah baitani. Baitani, 2 buah rumah. Atau baitaini, baitain. Nah, ini kapan kita menyebut baitan, kapan menyebut baitain, nanti di akhir, ya, kalau kita akan mengkaji tentang isim lainnya seperti adanya isim isyarah dan lain sebagainya. Setidaknya ini sebagai maklumat atau sebagai pengetahuan buat teman-teman semuanya, bahwasanya kalau sebuah kata ada tambahan alif dan nun di akhirnya atau ada ya dan nun di akhirnya, maka ini bermakna ganda. Contoh lainnya himarun. Himarun itu seekor keledai. Ditambahin alif dan nun nih, himaron atau himaro ini ya dan nun, maka menjadi 2 ekor keledai. Tolibun, tolibani, tolibaini menjadi 2 orang pelajar. Muhammadun, nama orang juga sama, Muhammadun menjadi Muhammadani atau Muhammadaini, 2 orang yang bernama Muhammad. Misalnya saya punya teman sekelas itu ada 2 Muhammad. Nah, saya menyebutnya itu tuh mereka ini Muhammad gitu. Nah, menyebutnya dengan Muhammadan, Muhammadain. Nah, sayyarotun, sayyarotani, sayyarataini ditambahi alif dan nun. Tobibatun, tobibatani, tobibataini. Baqaratun, baqaratani, baqaratain. Khadijatun, khadijatani, khadijatain. Ini adalah bentuk ganda atau yang bermakna ganda dari yang tadinya tunggal menjadi bermakna ganda dengan tambahan alif dan nun di akhirnya, baik untuk mudzakkar maupun untuk muannas. Saya kira itu pada kesempatan kali ini yang dapat kita bahas seputar isim macam-macamnya tadi, ya. Ada isim hayawan, isim jins, isim insan, isim nabat dan lain-lainnya. Kemudian kita masuk tadi ke isim berdasarkan jumlahnya atau berdasarkan bilangannya. Ada yang bermakna tunggal, ada yang bermakna ganda. Nah, pada kesempatan berikutnya kita akan mengkaji tentang isim yang bermakna jamak, karena ada sedikit perbedaan di situ. Saya cukupkan sampai di sini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.